Halo pemirsa, apa kabar? Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Nurholy Fartilah. Dan saya Eva Puspitasari. Kita ketemu lagi dalam acara Dialog Seputar kita, tempatnya kita bersuara. Salam inspirasi. Baik pemirsa, Eva, malam ini kita akan membahas mengenai ada satu Selamatkan komunitas anak dunia, ya, dan itu memang tema kita, selamatkan anak jalanan Indonesia. Yes. Ya, dan ini ada dari KDM. Apa itu KDM? Apa sih Eva? itu KDM? Kampus Diakonia Modern. Apa nih dia? Nah itu Kampus dia. Diakonia Modern ini apa nih ya? Iya, tema kita dengan kampus Diakonia Modern. Apa memang masuknya begitu ya? Iya. Yang pasti kita akan membahas bagaimana sebenarnya anak jalanan di Indonesia yang terus meningkat ini harus segera dilakukan perubahan begitu. Betul. Apalagi targetnya Indonesia harus bebas anak jalanan 2017. Iya. Walaupun sebelumnya tahun 2015, tetapi diundur lagi targetnya di 2017. 2017. Mungkin kalau 2017 nggak sampai, ditargetkan lagi 2020. 2018. Terus saya seperti itu. Terus seperti itu ya? Iya, ini harus ada langkah yang cepat Ya, gitu ya, betul. langkah cepat dari pemerintah yang dibantu oleh komunitas-komunitas yang memang peduli Oleh anak jalanan anak tersebut jalanan. ya? Salah satunya betul. adalah Kampus Diakonia Diakonia Modern. Modern. Ya, sudah ada Direktur Yayasan KDM di samping kami, begitu Ya. ada Pak Benyamin Lumi, atau kita panggil Pak Beni. Halo Pak Beni, apa kabar? Baik, selamat malam. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Iya, luar biasa ya. Luar biasa ya Pak Beni. Baik Pak Beni, kita ingin tahu dulu Kampus Diakonia Diakonia Modern. Modern. Apa sebenarnya itu? Jadi Kampus Diakonia Modern itu adalah seperti kampus ya, tempat belajar. Gitu. Tempat belajar buat siapa? Buat semua orang, termasuk anak-anak yang saat ini kami bina dan kami layani. Termasuk juga saya dan teman-teman semua volunteer, semua staf, guru yang ada di sana juga belajar. Oke. Belajar bagaimana membangun masa depan untuk anak-anak Indonesia ini. Seperti itu. Oke. Ini kalau nggak salah Eva ya, KDM ini sudah ada dari tahun 72. Berarti sudah sejak lama ya Sudah dia ya? hampir 40 tahun ya. 45. 45 tahun. lebih, 45. Sudah lama 45. sekali berada di Indonesia. Ya. Tapi masih saja nih anak jalanan masih ada. Berarti 45 tahun apa yang dilihat oleh KDM saat ini di Indonesia mengenai anak jalanan? Mengenai anak jalanan ya. Jadi gini, kita mesti melihat anak jalanan itu permasalahan ya. Permasalahan anak jalanan itu secara menyeluruh. Jadi nggak bisa sepotong-sepotong. Gitu ya. Jadi misalnya, oh ini karena orang tuanya, oh ini karena mereka malas, oh ini karena enggak. Jadi mesti dilihat secara menyeluruh, mulai dari kebijakan pemerintahnya seperti apa, gitu ya. Lalu apa yang sudah dilakukan teman-teman LSM, teman-teman yang bergerak di anak jalanan seperti KDM, apa yang selama ini sudah kami lakukan, gitu ya. Dan apa peran masyarakat juga, gitu ya, dalam berkontribusi memunculkan anak jalanan gitu ya. Termasuk juga perilaku dari orang tua juga, masalah di keluarga gitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat masalah ini dengan menyeluruh, lalu kita mulai melakukan intervensi di tiap bagian, itu akan sangat efektif. Dan kalau menurut saya peran kebijakan pemerintah itu sangat besar. Jadi kalau pemerintah salah buat kebijakan atau lalai mengambil kebijakan, membiarkan keberadaan anak jalanan itu terus-menerus ada, itu yang akan membuat jumlah anak jalanan akan meningkat. Gitu ya. Jadi kalau pemerintahnya peduli, gitu, dia itu akan sangat bisa menekan. Misalnya Jakarta, buat saya melihat kita mesti akui lah Jakarta. Yang kebijakannya bagus itu Jakarta, Surabaya, Jogja, yang saya tahu ya. Dan itu cukup menekan jumlah pertumbuhan anak jalanan di Indonesia, di kotanya masing-masing. Ya. Kalau kami kan teman-teman LSM yang bergerak di anak jalanan hanya bisa memberikan penyadaran, pemberdayaan, ya kan, pengertian ke orang tuanya. Tapi saat mereka tetap mau di jalan, saat mereka orang tuanya tetap tidak mau diberdayakan, tidak mau disadarkan, kami kan nggak punya kewenangan untuk memaksa mereka. Ya. Gitu. Paling terus menyadarkan, memberi peluang dan lain-lain seperti itu. Tapi Pak Ben, faktor utama apa yang membuat mereka sampai turun ke jalanan? Yang jelas memang pertama keluarga tidak berfungsi, gitu ya, macam-macam.
pertama misalnya keluarga tidak mampu membiayai anaknya gitu ya, atau orang tuanya nggak punya penghasilan, atau kemampuan parenting skillnya orang tua nggak bisa mendampingi anaknya, lalu pengaruh dari lingkungannya juga ya. Nah, atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang akhirnya membuat anak lari dari keluarga dari rumah, gitu ya. Oke, Tapi kalau mau dibilang apakah setiap anak, kalau mau jujur ya, kalau ditanya sebenarnya nggak ada anak yang mau hidup di jalan kalau tidak terpaksa. Gitu ya. Jadi hampir semuanya terpaksa. Dan kalau menurut saya ya, dan biasanya memang ini faktor keluarga kembali begitu, faktor keluarga, tidak jauh dari faktor itu ada juga faktor dari lingkungan dan juga masyarakatnya. Tapi tadi ya saya bilang ya, nggak bisa cuma lihat satu faktor. Ada sebuah rentetan lagi gitu ya. Yang tadi saya bilang salah satunya misalnya kebiasaan masyarakat untuk memberi uang kepada anak jalanan di jalan. Gitu. Ya yang namanya ada gula ada semut gitu ya. Selama uangnya ditaruh di jalan, selama bantuannya ditaruh di jalan, ya mereka datangnya ke jalan gitu. Ya. Tapi memang ini menjadi sudah kebiasaan ya Pak ya. Jadi betul. Kebiasaan bagi masyarakat untuk memberikan gitu. Apalagi di lampu merah kita tahu akhirnya banyak yang anak jalanan atau seperti apa mereka lakukan. Tapi tetap kita kasih aja. Walaupun sebenarnya peraturan sudah ada. Contoh di Jakarta sudah ada. Sudah tidak boleh ya, sudah tidak boleh. Ada aturannya, kena denda dan lain-lain. Tapi tetap saja masih berada di ya itu makanya mesti masyarakat mesti terus diedukasi, disadaran kenapa jangan memberi uang kepada anak jalanan, itu mesti terus diedukasi. Kalau menurut saya apa yang pemerintah DKI lakukan sekarang juga baik ya. Jadi ditunjukin nih, ada pengemis yang ternyata begitu ditangkap kasarnya, lalu ternyata uangnya jutaan gitu. Orang-orang terbuka ternyata di balik itu ada apa ya. Nah termasuk juga ke anak-anak jalanan. Gitu. Tapi saya sekali lagi di sini kalau menurut saya pentingnya kehadiran pemerintah. Jadi apa yang pemerintah lakukan, intervensi-intervensi yang pemerintah lakukan, termasuk juga law enforcement ya, pendekatan yang kebijakan kalau nggak boleh ada anak di jalan, ya terus bagaimana pemerintah mengupayakan supaya benar-benar tidak ada anak di jalan. Misalnya kalau dikatakan sampai saat ini masih ada anak jalanan, berarti upaya pemerintah belum full. Kita tahan dulu Pak. Ya, okay. Dengan sabar sepertinya ini ya. Mungkin ada penjelasan mungkin. Ya, pemirsa kita akan kembali seperti dia paruwara, tetap di dialog seputar kita. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Ya, masih bersama Fadil dan Pak Ben. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk sharing atau bertanya mungkin seputar anak jalanan atau ingin berbagi cerita, begitu ya Dil ya. Di telepon interaktif kami di 021 630 7303 atau SMS interaktif di 0857 8175 2616. Ya, baik. Kita tunggu nih buat Anda yang mungkin mau cerita akhirnya di sekali. kondisi di lingkungannya misalnya seperti itu yang bisa menyebabkan akhirnya anak-anak ini jalanan yang turun gitu ke jalan mungkin ya. Atau masih menemukan di daerah Jakarta. Laporin nih sama Pak Beni. Sama Pak Ben, gimana nih caranya nih ya? Begitu Dil. Oke, Pak Beni, kali kita bahas bahwa sebenarnya upaya pemerintah sudah dilakukan. Tetapi masih saja tersebar di seluruh Indonesia kalau kita lihat ya. Memang kalau dikatakan tadi Jakarta, Surabaya, dan Jogja sudah baik aturannya, tapi masih ada saja. Dan di beberapa daerah masih banyak juga begitu ya. Apalagi kalau udah tahun baru, urbanisasi kembali lagi begitu, sudah mulai masuk ke daerah ibu kota ataupun ke tempat yang lain. Ini sebenarnya pemerintah upayanya sudah optimal atau masih setengah-setengah ini Pak? Jadi kita urut dulu ya, urut dulu nih dari pemerintah pusatnya. Jadi saya ingat sekali tahun 2010 tuh Menteri Sosial Pak Salim Segaf itu menyatakan bahwa Indonesia harus bebas anak jalanan gitu ya. Karena pada saat itu ada kasus
mutilasi, Oke. ya, pembunuhan yang cukup besar di daerah Pondokopi kalau nggak salah. Itu cukup menyentak pemerintah, walaupun sebelumnya pernah ada kasus juga robot gedek gitu ya, pernah ada kasus. Tapi waktu itu Pak Menteri bilang Indonesia harus bebas anak jalanan. Saya beberapa kali ketemu beliau gitu ya, lalu pernah ditanya juga, ini mungkin nggak? Saya bilang nggak, gitu ya. Indonesia bebas anak jalanan gitu ya. Kenapa? Ini masalahnya masalah di hilir gitu, masa hulunya mesti dibenahi nih gitu ya. Mulai dari kebijakan, mulai dari ekonomi dan lain-lain. Masalah keluarga itu mesti dibenahi. Nah, tetapi kalau menurut saya ini sudah sebuah kemajuan di mana pemerintah sudah clear, sudah jelas bahwa menyatakan bahwa anak tidak boleh ada di jalan gitu. Jalanan itu bukan tempat yang baik, bukan tempat yang sehat, bukan tempat yang layak untuk anak tinggal, hidup, bekerja, bahkan bermain gitu, seperti itu. Nah, itu dulu buat saya komitmen pemerintah itu penting. Walaupun tadi dikatakan ya 2012 nggak berhasil nih, belum masih ada aja, diperpanjang lagi. Sekarang Bukoviva targetkan 2017. Oke, bagus, nggak apa-apa. Ini udah jadi sebuah gerakan pemicu untuk, nah, pemerintah di bawahnya nih, Pemda-Pemda, ya kan? Karena banyak Pemda-Pemda yang masih belum menaruh perhatian khusus penuh untuk permasalahan anak jalanan ini. Misalnya gini, Jakarta ini kalau menurut saya sudah cukup baik gitu ya, dengan dinas sosial yang bekerja luar biasa, didukung dengan lurah, camat dan punya sistem manajemen informasi, kalau masyarakat lapor itu langsung direspon. Kan? Tapi itu kan Jakarta, gitu kan. Nah, mereka sekarang kalau nggak di Jakarta, ya udah saya nggak usah masuk Jakarta atau saya nggak usah cari uang di Jakarta, saya cukup aja ke pinggiran. Sekarang ini kan perkembangan kota-kota sekitar Jakarta kayak Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, Cibubur, gitu kan, itu cukup baik perkembangannya. Mereka di situ aja udah. Misalnya rumah saya di Cibubur. Kalau kita keluar dari pintu tol Cibubur, itu sampai kota wisata, itu lewat berapa kabupaten tuh? Ada Kabupaten Bogor, ada Kabupaten Depok, ada Kabupaten Bekasi, gitu ya. Itu sepanjang jalan itu pengemis anak jalanan sekarang banyak. Gitu. Penuh ya? Penuh, gitu. Belum kalau kita ke Bekasi, belum kalau kita ke Bogor, ke Depok. Nah, jadi setiap kabupaten ada ya? Ya mereka cukup di situ aja. Nah, kalau mau dibandingkan Jakarta memang agak susah nih. Pertama anggaran DKI luar biasa gitu kan, banyaknya gitu ya. Yang kedua fasilitas DKI lengkap. DKI punya panti-panti untuk menampung anak-anak ini cukup banyak gitu ya. Nah, sementara daerah-daerah lain belum ada nih gitu ya. Lalu anggaran operasional untuk menurunkan petugas, melakukan penertiban dan lain-lain juga belum tentu ada gitu ya. Oke, jadi fasilitasnya sendiri begitu dari mungkin pihak pemerintah pusat, akhirnya ke daerah-daerah ini harus memang fokus akhirnya, terutama dari sistem anggarannya, sehingga memang fasilitas terpenuhi semuanya. Betul. Tapi paling enggak mungkin pemerintah bisa pertama komitmen dulu ya dengan kebijakan. Gitu. Misalnya membuat perda tentang anak jalanan. Bagaimana penanganan anak jalanan yang manusiawi ya, bukan yang ditangkap-tangkepin, dikejar-kejar kayak maling. Itu kita protes banget. Itu pemerintah sudah melakukan kekerasan juga pada anak. Oke. Tapi Pak Ben sendiri untuk kategori anak jalanan sendiri itu seperti apa sih Pak Ben sebenarnya? Kalau kategori anak jalanan banyak acuannya nih gitu ya. Tapi kalau saya sih mengacu pada yang tahun 97-98 gitu. Jadi pemerintah punya 3 kategori nih. Ada children of the street, itu anak jalanan yang benar-benar pure di jalan, yang tinggal di jalan, yang nggak pernah pulang di jalan gitu ya. Itu 24 jam di jalan. Lalu ada children on the street gitu. Jadi anak jalanan yang masih kontak sama keluarga, tapi pulangnya juga jarang. Nggak selalu pulang ke rumah, bisa seminggu sekali gitu.
bisa 2 minggu Tapi masih sekali. ingat rumah lah ya? Masih bisa kontak keluarganya gitu ya. Lalu ada anak jalanan yang rentan gitu. Ini yang ke jalan 4 jam sehari, 5 jam sehari gitu. Nah, itu yang banyak sebenarnya kategori ini. Tapi ini juga karena keluarganya di jalan juga gitu ya, di daerah-daerah slum area gitu. Nah, sekarang dengan penertiban dan lain-lain itu juga di DKI khususnya itu cukup banyak pengaruh ya. Jadi bagaimana daerah-daerah yang tadinya misalnya yang saya tahu di daerah Grogol gitu ya, itu di pinggir Kali Citalen itu dulu banyak, sekarang udah ditertibkan gitu. Sehingga masih ada tapi nggak terlalu banyak. Oke, nah ini harus ada peran akhirnya begitu kan. Tadi pemerintah harus ada regulasi yang bagus terhadap aturannya gitu daerah-daerah. LSM juga bergerak. LSM juga harus gitu. bergerak. Masyarakat juga mendukung, Nah, jangan itu. dengan tidak beri uang kan Iya. gitu. Dia beri uang, ya udah selesai begitu ya. Lalu pemberdayaan ekonomi keluarganya juga mesti diintervensi. Iya. Lalu bagaimana keluarga-keluarga marginal ini juga diedukasi tentang parenting skill, bagaimana sih mendidik anak, bagaimana supaya tidak melakukan kekerasan kepada anak sehingga anak jadi nggak betah di rumah seperti itu. Oke, kalau kampus Diakonia Modern, ini kegiatannya apa saja yang dilakukan? Kegiatan kami sebetulnya kami lebih banyak menangani anak-anak awalnya ya, anak-anak yang nggak pernah pulang ke keluarga gitu. Jadi yang memang lost kontak dari keluarga. Nah itu yang sebetulnya yang selama ini kami tangani. Itu kenapa kami dari tahun 72 itu kami mulai dulu di daerah Senen ya, daerah proyek Senen. Dulu belum banyak orang-orang lembaga-lembaga anak-anak jalanan. Itu mereka tinggal di emperan toko, di pasar. Iya. Iya. Nah, kami bikinin shelter, kayak rumah singgah lah sekarang. Iya. Memperkenalkan kata pulang ke mereka. Ada rumah buat mereka. Nah akhirnya apa yang kami lakukan makin berkembang, bisa kontrak rumah, akhirnya kami bisa beli tanah di Pondok Gede. Nah, sampai sekarang tuh kami di Pondok Gede dari tahun 80 ya. Dari tahun 80. 80 Hingga sampai sekarang, ya. sampai sekarang kami ada sekolah asrama. Sekarang di sana ada sekitar 90 anak yang kami belajar di sekolah asrama kami. Itu bentuknya asrama? Asrama dan sekolah. Jadi kami mengembangkan namanya, kami lebih suka model pendidikan alternatif. Gitu ya, alternatif. Jadi targetnya 2. Mereka benar-benar membangun karakter mereka sehingga satu saat mereka bisa kembali ke masyarakat, siap kembali ke masyarakat. Yang kedua, mereka mengembangkan, mengeksplor ya dirinya, apa sih yang menjadi bakat-bakat saya gitu. Lalu dikembangkan. Apa yang mereka miliki mungkin ya. Jadi kasarnya gini, sekolahnya itu enak. Nggak ada tuh pelajaran-pelajaran fisika, sejarah, segala macam enggak. Pokoknya basicnya baca, tulis, hitung itu ya kan. Lalu selebihnya kamu senangnya apa? Kamu senangnya musik, ya udah kamu belajar musik gitu. Kamu senangnya masak, belajar masak. Kamu senang komputer, desain. Kalau anak jalanan yang Bapak bina selama ini ada 90 tadi ya. Dan sebelum-sebelumnya paling banyak hobinya kemana? Musik mungkin ya? Enggak juga? Musik enggak juga sih. Sebenarnya kalau dieksplor lebih jauh ya, digali lebih jauh, ternyata mereka punya bakat-bakat yang luar biasa ya. Kami ada program namanya Rumah Kreatif sana. Kami ada semacam workshop. Itu ada art, ada untuk bikin recycling produk gitu ya, ada jahit, ada masak, ada komputer juga. Ternyata kalau mereka diberi kesempatan, diberi peluang, itu luar biasa potensinya ya. Luar biasa ya. Sebenarnya semua orang punya potensi. Betul. Terutama juga anak-anak jalanan ini. Tapi bagaimana mereka untuk mengeluarkan potensi Nah, mereka itu sendiri dia. Jadi gitu prinsip ya. kami, Explore gitu prinsip kan. kami gini, kami percaya bahwa setiap manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga. Gitu ya. Jadi Tuhan pasti memberi mereka yang namanya bakat-bakat. Gitu ya. Nah, bagaimana kita dengan model pendidikan yang kita desain ini itu bisa membuat mereka keluar tuh bakat-bakat mereka itu ya. bisa kelihatan gitu. Nah, tinggal
Kita tahan dulu. Iya, ya, betul sekali Jadi Fadil. bakatnya banyak ya, Pak. Bakatnya banyak. Dan pemirsa, kami masih mengundang Anda untuk bertanya, sharing, ataupun berbagi cerita bersama kami di telepon interaktif di 021 630 7303 atau SMS interaktif di 0857 8175 2616. Ya, saat lagi tetap di dialog seputar kita. Ya baik pemirsa, dan kita masih membahas mengenai selamatkan anak jalanan Indonesia. Pak Beni, nah ini kan dikatakan tadi ada kampusnya gitu ya. Ada sekitar 90 anak ya yang ada di kampus dari Diakonia Modern. Nah caranya begitu sehingga memang teman-teman kita nih yang ada di jalanan bisa mau bergabung di kampus Diakonia Modern. Ini agak sulit. Maksudnya merubah pola pikir mereka untuk bisa belajar akhirnya, karena kan memang kalau di jalan itu kan sudah mengenal uang gitu ya. Sudah sulit untuk mengubah mindset mereka. Pola pikir mereka ini bagaimana caranya dilakukan sehingga memang mereka akhirnya mau begitu Pak Beni. Jadi pertama gini, mereka tetap anak yang kalau ada orang yang mau bersahabat dengan mereka, mereka bisa berubah gitu ya. Jadi kami sebenarnya punya program lain namanya program rescue. Okay. Gitu. Jadi kami ada teman-teman yang kerjanya tuh ke jalan tiap hari mengunjungi mereka. Kalau dulu dari sebelum stasiun kereta bersih kayak sekarang, dari stasiun ke stasiun gitu untuk menemui mereka gitu ya. Lalu ajak ngobrol, motivasi mereka gitu ya. Nah kalau sekarang sejak 4 tahun lalu kami mengembangkan satu program namanya Garuda Baru. Garuda Baru. Apa tuh? Garuda Baru. Ya, Jadi Garuda Baru itu sebenarnya satu pendekatan ke anak jalanan lewat media olahraga. Jadi kita ajak mereka untuk bikin tim bola gitu ya. Kalau di Jakarta futsal, kita cariin lapangan futsal, kita sewain, lalu kita cariin pelatihnya, lalu di sana mereka latihan gitu ya. Ternyata pengalaman kami belajar juga dari beberapa negara kayak dari Inggris, dari Amerika gitu ya. Itu di sana mereka pakai pendekatan itu cukup efektif gitu ya. Jadi dari apa yang anak sukai gitu ya. Nanti mereka belajar sepak bola, mulai kita masukin nih nilai-nilai tentang positif, nilai-nilai yang positif. Pertama paling nggak kan mengurangi waktu mereka di jalan. Gitu. Lalu misalnya kalau main bola kita kan punya gol gitu ya. Bagaimana menggolkan bola ke gawang lawan. Ya. Nah, kita mulai ngomong tuh bahwa dalam hidup ini ya perlu punya gol, perlu punya cita-cita supaya bisa menang. Ya kan? Untuk menang ya perlu ada perjuangan gitu ya. Untuk perjuangan perlu latihan gitu. Nah, lalu dikaitkanlah dengan kehidupan mereka gitu ya. Mereka harus kalau mau sukses, mau capai cita-citanya apa nih gitu ya. Lalu kalau mau mencapai cita-citanya harus berjuang. Berjuangnya bagaimana gitu ya. Perlu apa, perlu support apa, nah seperti itu. Nah tahun 2014 kami dengan beberapa lembaga anak jalanan di Indonesia, kita ikut Street Child World Cup di Brazil. Jadi kita kirim 18 anak. 9 putra, Brazil. Seru tuh. Semua anak jalanan semua? Iya. Dari 7 kota dulu kita seleksi, dari 7 kota. Nah, dari situ kita belajar banyak juga dari teman-teman. Dulu ada sekitar 20, hampir 30 negara lah, gitu, yang ada anak jalanan. Pakistan, ada Burundi, saya juga negara-negara yang tadinya saya nggak tahu. Gitu. Tapi akhirnya tahu ya saat itu. Dan lalu kami belajar banyak dari teman-teman Inggris sama Amerika. Di Amerika bahkan mereka punya namanya Street Soccer USA. Nah mereka udah bikin kurikulum tuh. Jadi kalau skill bolanya ini dikaitkan dengan life skillnya apa gitu. Keren banget gitu. Nah itu yang
akhirnya pulang dari Brasil kita dengan beberapa teman-teman lembaga anak jalanan kita melanjutkan program karena waktu ke Brasil tim kita namanya Garuda Baru gitu ya. Nah, pulang dari sana kita kembangkan. Nah, harapannya program ini bisa dipakai juga ya untuk teman-teman di daerah. Misalnya saya akhir April lalu ke Papua, ketemu sama teman-teman yang nangani anak jalanan di sana. Gitu ya. Polanya masih ya maaf ya masih konservatif lah gitu ya. Oke, yang biasa saja begitu, Iya. yang biasa dilakukan Pendekatan ya pendekatan, gitu. Saya cerita tentang program ini. Wah senang banget ya bang. Iya pak, di sini anak-anak kalau main bola senang sekali gitu ya. Cuman belum kepikiran tuh untuk bagaimana mengembangkan satu program olahraga, lalu pelan-pelan anak-anak ini digiring untuk paling enggak mengurangi waktu mereka di jalan, akhirnya menghilangkan kebiasaan buruk mereka. Kalau di Papua sekarang lagi musim haibon, gitu, lem yang apa Ibon itu ya. gitu. Ya. Lalu bagaimana dari situ mengurangi ngelem mereka gitu ya, lalu akhirnya mereka bisa kembali ke sekolah gitu atau kembali mendapatkan pendidikan. Nah itu belum kepikiran situ, makanya menarik sekali ya kalau program kami lagi pendekatan terus juga ke pemerintah. Tapi ini bagaimana metode Iya. baru ya Iya, sebenarnya. betul. ya Tapi Pak Ben saat datang langsung ke anak jalanan gitu, apa respon pertama mereka? Ataukah mereka menolak atau memang mereka merespon dengan baik adanya dengan KDM ini? Pertama kami udah lama sih ya, udah lama. Lalu kedua mereka sih respon baik ya gitu. Jadi tergantung pendekatan kita. Gitu. Kalau kami dulu ada tahun 97 kami punya kegiatan namanya Jambore Anak Jalanan gitu. Nah, sekarang terus berlanjut tapi sekarang yang handle Sahabat Anak gitu ya. Namanya Jambore Sahabat Anak. Nah, lewat sebenarnya kita bisa banyak cara ya. Banyak cara lewat event, lewat segala macam itu untuk melakukan pendekatan ke anak-anak itu. Tapi yang jelas gini, kita mesti punya target yang jelas. Dari setiap pendekatan yang kita lakukan itu, goalnya mesti jelas. Goalnya apa? Goalnya anak tidak di jalan gitu. Tapi kalau pendekatan yang kita lakukan tidak punya goal yang jelas, akhirnya malah membuat anak betah di jalan. Nah itu yang bahaya Iya. gitu. Itu yang Betul, bahaya. betul. Ya, pendekatannya harus seperti apa. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pemerintah ada dinas sosial, ada PMKS dan lain-lain lah begitu ya. Dan biasanya juga melakukan adanya razia-razia untuk penangkapan teman-teman kita di anak jalanan Iya. ya. Apalagi ini mau bulan Ramadan. suci Ramadan biasanya Iya. seperti itu mulai menumpuk anak-anak jalanan. Nah, ini biasanya akan ada razia dari Satpol PP dan juga teman-teman dari dinas sosial. Dinas sosial. Iya, tapi biasanya setelah memang mereka ditangkap, akhirnya dilakukan pendataan dan juga ada yang namanya biasa dikirim ke panti-panti atau ke pelatihan-pelatihan. Biasanya mereka keluar seperti itu lagi, Pak. Betul. Hanya seperti melewati saja gitu loh, melewati tahapan saja yang sudah dilakukan pemerintah. Setelah itu mereka Setelah balik itu lagi mereka ya. balik lagi ke jalanan Balik lagi ke gitu. jalanan. Nah, ini metode-metode seperti ini mungkin harus dirubah dengan metode baru tadi dikatakan oleh Pak Benny Ben? mungkin ya. Ya, ini kalau yang musiman lain lagi pendekatannya nanti itu. Oke, Gitu. ada yang musibah ada yang tidak gitu ya. Ya, ada yang musiman. Tapi sekarang sebenarnya mereka juga kreatif ya, kreatif dalam mencari uang gitu. Jadi banyak cara. Ada yang memang manusia gerobak gitu ya. Gitu. Mereka digerobak gitu kan. Lalu istirahat di pinggir jalan gitu kan. Tapi kenapa nggak istirahat di dalam gitu ya, nggak kelihatan orang. Tapi supaya orang kasihan akhirnya kasih gitu ya. Nah, tapi saya nggak menyalahkan mereka lah ya gitu. Tapi bagaimana sekarang kita masyarakat lebih cerdas dalam memberi gitu ya. Lalu bagaimana misalnya gini, saya seringkali sampaikan ke teman-teman lebih baik jangan kasih uang gitu ya, tapi kasih susu, kasih makanan. Tapi kalau bisa jangan cuma kasih makanan gitu, tapi juga bisa duduk bareng sama mereka. Misalnya gini, yuk kumpulin nih ruang receh kita dalam celengan gitu ya. Kalau udah penuh, ajaklah 2-3 anak jalanan yang kalian lihat ada di mana, ajak, ayo dek kita makan nasi goreng gitu ya. Oke. Ayo dek kita makan pecel lele.
Nah, teman-teman sambil makan pecel lele bisa banyak hal yang teman-teman lakukan. Sambil bercerita mungkin ya. Ngobrol, cerita, mengenal mereka lebih dalam gitu kan. Yang akhirnya nanti pelan-pelan dengan model persahabatan itu kita bisa ngajak mereka. Ayo kamu jangan di jalan, ayo kamu sekolah lagi atau banyak hal yang bisa kita. Jadi untuk membantu mereka bukan hanya kita harus ikut dalam satu komunitas begitu ya. Bisa banyak cara gitu. Banyak cara lah ya. Tapi yang saya ingin katakan bahwa kalau menurut saya ya, 1.000 perak, 500 perak, 2.000 perak yang teman-teman berikan langsung kepada mereka itu pertama malah membawa mereka ke dalam sebuah lembah kekelaman gitu ya, gitu yang memang di situ mereka rentan mengalami kekerasan, rentan mengalami eksploitasi, rentan putus sekolah, dan akhirnya membangun budaya kemiskinan di mereka. Bukan solusi, bahkan justru kita menjerumuskan mereka dalam kehidupan yang lebih parah gitu. Oke. Makanya stop beri uang. Stop gitu. beri uang. Nah ini kampanye yang harus kita terus kampanyekan gitu. Sosialisasikan untuk masyarakat. Begitu. Stop beri uang. Kamu kasih yang lain tadi ya. Yang lebih bermanfaat mungkin Pak Ben ya. Betul. Atau mungkin kumpulkan, akhirnya Eva siap-siap kumpulkan, langsung ajak makan teman-teman anak jalanan. Boleh ya. Kapan-kapan kita akan begitu, Dil. Iya, luar biasa Coba itu idenya. dicoba nanti teman-teman akan lihat. Karena gini ya, banyak yang gimana sih caranya? Ya. Kalau menurut saya udah nggak usah pakai teori macam-macam. Yuk kita datang ke mereka, ngobrol. Terjun langsung, ya kan? Lalu ajak mereka ngobrol gitu teman-teman nanti bisa menemukan apa yang harus kita lakukan. Oke. Baik, kita tahan dulu. Ya. Pak Benny. Kita betul. akan kembali selepas jeda pariwara tetap di dialog seputar kita. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Dan pemirsa, kita masih mengundang Anda untuk bercerita, bertanya bagaimana sih anak jalanan. Bagaimana kondisi anak jalanan sekarang, bagaimana cara pendekatan terhadap mereka. Di telepon interaktif kami di 0216307303 atau SMS interaktif di 085781752616. Iya, yang pastinya mungkin bisa berbagi ya. Iya, bercerita mungkin saya pernah Iya. bertemu anak jalanan, Pak, ini gimana caranya begitu dengan Pak Ben, boleh ya? Deal? Ya memang dari tahun 72 nih sebenarnya dari KDM itu sudah aktif gitu ya. Iya. Pak, tadi kalau dikatakan sudah ada kegiatan dari kampusnya gitu ya. Terus ada rescue-nya. Ada juga Garuda barunya. Nah, ini yang lagi saat ini tren gitu yang harus segera dilakukan nih. Misalnya ini kan targetnya 2017, sekarang udah 2016. Ya, setahun lagi dong gitu. Apa yang dilakukan dalam 1 tahun Ini itu ya, kira-kira Deal ya? siap tidak nih untuk tidak ada anak jalanan di tahun 2017 Indonesia ini? Kalau mau jujur saya katakan ya, agak berat nih, Agak 2017 gitu ya. Karena gini, kalau Jakarta bisa gitu ya. Tapi daerah-daerah lainnya ini perlu kerja keras gitu ya. Itu sekitar Jakarta aja gitu ya. Belum lagi daerah-daerah lain seperti yang saya tahu di Kupang itu banyak gitu ya. Papua itu ada, lalu di beberapa daerah-daerah juga mulai muncul gitu ya. Jadi memang pertama mesti jadi komitmen bersama untuk seluruh pimpinan daerah gitu ya. Jadi begitu ada anak jalanan, buru-buru ditanganin gitu, jangan dibiarkan populasinya meningkat gitu ya. Iya. Gitu. Lalu bagaimana mapping lembaga-lembaga yang ada di sana seperti apa, lalu diajak kerjasama sama pemerintah. Jadi ada bagiannya apa yang pemerintah perlu lakukan, apa yang lembaga-lembaga sosial, sekarang istilah pemerintah LKSA ya, lembaga kesejahteraan sosial anak yang harus mereka lakukan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, siapa yang mengedukasi masyarakat gitu ya. Lalu bagaimana mengintervensi keluarga-keluarga yang rentan anaknya turun ke jalan. Nah itu perlu strategi. Ya. Strateginya nggak cuma sekedar
Indonesia harus bebas anak jalanan 2017 gitu. Iya. Strateginya gimana gitu ya. Lalu memang kami juga masih menunggu sih sebenarnya. Sebenarnya apa sih bagaimana evaluasi pemerintah terhadap program-program yang sebelumnya gitu ya. Untuk kita lihat nih. Kurangnya di mana, masih kurang di mana, lalu perlu perbaikan apa. Kalau Pak Benny lihat ya, kurangnya di mana Pak? Karena nggak semua, pertama gini, Kementerian Sosial perintahnya belum tentu diikuti oleh Pemda gitu, karena masalah otonomi daerah gitu ya. Lalu kalau pemerintah pusat bilang ini harus, pemerintah daerah tanya anggarannya mana. Gitu. Sementara yang setahu saya anggaran Kementerian Sosial pun nggak terlalu besar gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau ini data Kementerian Sosial ya, kalau nggak salah ada sekitar 4,2 juta anak terlantar gitu ya, dari berbagai kategori nih gitu ya, mulai dari balita, anak dengan HIV/AIDS, anak jalanan, termasuk juga anak yang ada di panti-panti asuhan gitu ya, termasuk anak dari keluarga miskin. Data pemerintah sekitar segitu. Lalu berapa anggaran Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk anak-anak ini? Paling banyak seingat saya nggak nyampe 300.000. Itu juga dengan indeks yang sangat kecil. Misalnya kayak dulu waktu program anak jalanan ini ditargetkan untuk 2012, ya, di mana satu anak itu dapat bantuan berupa tidak bantuan langsung tunai, tapi bantuan tunai bersyarat, jadi dibuatin tabungan. Itu indeksnya 1,5 juta setahun. 1 tahun? Ya, sementara orang tua bilang, saya daripada saya terima bantuan pemerintah tapi anak saya nggak boleh ngamen, mendingan saya nggak terima bantuan tapi saya tetap ngamen. Karena penghasilan anak saya lebih besar 1,5 juta per bulan. Per bulan ya. Tapi Pak Ben, kalau untuk yang ingin berpartisipasi begitu Dil, mengatasi anak-anak jalanan di KDM ini sendiri, gimana caranya Pak Ben? Kita terbuka buat teman-teman yang mau jadi relawan. Bisa kontak ke email kita, nanti biasanya kita ada volunteer koordinator tuh yang akan melakukan pemetaan gitu, assessment. Potensinya di mana, lalu kita ajak mereka bisa terlibat di mana gitu ya. Jadi terbuka untuk siapa saja akhirnya bisa bergabung dengan teman-teman dari KDM ini lah. Iya, betul. Tapi ada kriterianya sendiri nggak sih Pak? Enggak sih. Tapi kalau kriteria kami yang penting teman-teman yang mau jadi volunteer harus menandatangani kebijakan perlindungan anak di kami. Kami punya kebijakan perlindungan anak. Gitu ya. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh terhadap anak. Gitu ya. Jadi jangan sampai justru volunteer melakukan abuse gitu ya. Dengan baik sadar maupun tidak sadar. Gitu kan, gitu. Jadi kebijakan perlindungan anak itu memang diperlukan nih oleh lembaga-lembaga ini, dan juga bukan cuma untuk mengamankan anak tapi mengamankan volunteer juga jadi rambu-rambunya gitu. Betul. Antisipasinya begitu ya, sebelum melakukan kekerasan. Karena akhir-akhir ini banyak sekali kekerasan terhadap anak, betul. Apalagi memang yang anak jalanan juga cukup rentan juga terhadap kekerasan. Rentan banget, rentan banget. Iya betul. Nah ini sudah ada kampusnya, tadi ada 90 anak begitu yang saat ini berada di kampus di KDM ini. Nah kira-kira ini apakah ada lulusnya dan setiap tahun berganti atau bagaimana, dan bagaimana? Atau memang mereka menetap di sana? Iya, dan perekrutannya bagaimana nih untuk teman-teman anak jalanan? Jadi gini, kalau kami biasanya pertama kami ada tim rescue yang penjangkauan ke anak-anaknya. Jadi kalau kami temukan anak-anak yang memang membutuhkan rumah aman atau shelter, itu kami bawa ke shelter kami. Atau juga rujukan dari teman-teman yang memang baik volunteer maupun lembaga-lembaga yang melihat ada anak butuh rumah aman, shelter, itu rujuk ke kami. Termasuk juga kadang polisi segala macam. Itu satu ya. Lalu kapan mereka lulus? Kami punya program pendidikan alternatif itu ada 3 level. Jadi untuk anak-anak PAUD sendiri, lalu untuk anak-anak yang 6 tahun, 7 tahun ke atas itu kami punya pendidikan
dasar. Ya. Gitu. Pendidikan dasar itu kami bagi 3 level. Nah biasanya yang level 3 ini itu untuk anak-anak yang usia udah 15-16. Nah, itu udah masa-masa mau siap keluar tuh. Keluar ya. Oke. Nah nanti 16-17 mereka masuk ke step berikutnya, ke jenjang berikutnya namanya program internship, program magang. Nah itu biasanya kita bina mereka, persiapkan mereka setahun dengan membiasakan mereka untuk punya etos kerja, punya kebiasaan-kebiasaan yang siap mereka keluar. Nah nanti setelah itu mereka kita cariin tempat magang dulu. Jadi selama magang itu kami masih dampingin. Oke, jadi ada penyalurannya sendiri dari teman-teman akademi. Ada prosesnya yang Ada emang prosesnya, ya. Kita buat seolah-olah alami gitu ya. Sampai 18-19 tuh biasanya sudah mampu mandiri seperti itu. Oke, Pak Ben, pesan atau harapan Pak Ben kepada masyarakat terhadap anak-anak jalanan seperti apa mungkin Pak Ben? Harapan saya, Ya. bagaimana kita semua bergandengan tangan. Pertama gini, kita punya komitmen yang sama gitu ya, bahwa jalanan itu bukan tempat yang sehat, yang baik untuk anak-anak. Gitu ya. Mereka berada di sana, satu. Lalu bagaimana kita semua bergandengan tangan untuk mengeluarkan ya, istilah saya mengeluarkan mereka dari jalan. Gitu. Karena gini, kalau kita lihat tentang geografisnya Indonesia, bukan demografisnya Indonesia, itu Indonesia itu dapat bonus demografi. Ya. Kalau generasi muda kita ini tidak kita bina dengan baik 10 tahun ke depan, itu kerja saya, gitu, kerja teman-teman, kerja pemerintah akan semakin berat. Oke, baik. Sehingga bagaimana kita mulai menyelamatkan, kenapa perlu menyelamatkan anak jalanan. Yeah. Supaya 10 tahun lagi mereka tidak menjadi masalah, sumber masalah, tetapi mereka bisa justru jadi pembawa perubahan bagi bangsa ini. Pembawa perubahan untuk Indonesia lebih baik. Iya, yang pastinya kita harus menyelamatkan tadi anak jalanan bersama-sama. Bukan hanya tugas dari pemerintah, bukan hanya tugas dari LSM, komunitas atau apapun itu, tapi tugas kita bersama. Mari kita bersama-sama. Terima kasih Pak Benyamin Lumi ya atas waktunya begitu ya. Dan ceritanya, sharingnya, akhirnya kita tahu anak jalanan seperti apa begitu, Dil. Iya, inspirasi sekali. Sangat menginspirasi. Ya baik, terima kasih dan pemirsa demikian sudah perjumpaan kita dalam dialog seputar kita kali ini. Saya Nurul Fardila. Saya Eva Puspitasari. Kami undur diri, terima kasih dan salam inspirasi. Salam inspirasi. Salam inspirasi.